Halo, perkenalkan saya Jihatul Arin Suliani. Halo, perkenalkan nama saya Alun Sarah sebagai konselor. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, silakan duduk. Terima kasih Bu. Iya. Oke. Halo, namanya siapa? Perkenalkan Ibu, nama saya Cika Sari. Oke. Tadi Cika kesini sama siapa? Saya sendiri tadi kesini Bu. Oke. Bagaimana hari ini Cika? Alhamdulillah baik Ibu. Oke. Kalau boleh tahu, Cika mendapatkan informasi dari mana untuk datang ke sini? Saya sempat melihat sosmed Bu, ternyata makanya saya kesini. Oke. Apakah Cika mempunyai teman dekat? Saya punya teman, tapi tidak begitu dekat dan saya takut untuk menceritakan masalah ini karena saya takut tersebar. Saya sempat ragu untuk kesini Bu, karena menceritakan masalah ini. Jadi Cika tidak perlu ragu untuk menceritakan apa yang Cika rasakan saat ini, karena kami para konselor atau guru BK mempunyai asas-asas. Nah, asas-asas tersebut itu ada salah satunya asas kerahasiaan, di mana asas kerahasiaan itu menjadi yang paling penting saat melakukan sesi konseling. Nah, asas kerahasiaan itu sendiri adalah ketika klien atau konseli siswa menceritakan masalah tersebut kepada konselor atau guru BK, maka kami sangat merahasiakan cerita tersebut sehingga tidak ada yang namanya tersebar di luar. Nah, agar sesi konseling kita lebih efektif, mari kita pindah ke ruangan konseling individu, di mana ruangan tersebut Cika bisa mengeluarkan, menceritakan semua apa yang Cika rasakan saat ini. Baik Ibu. Jadi Bu, saya mahasiswa semester 4. Saya pernah melakukan tugas presentasi di dalam kelas yang kurang mengenakan, yang menyebabkan saya jadi kurang percaya diri. Selain pengalaman presentasi di kelas, apakah ada hal lain yang membuat Cika merasa kurang percaya diri saat ini? Sebenarnya ada. Ya, bolehkah Cika ceritakan? Di rumah saya sering membantu adik saya mengerjakan tugasnya, dan terkadang kakak saya juga sering minta tolong untuk mengerjakan presentasinya atau laporannya Bu. Oke, kalau boleh tahu adik dan kakak Cika sekarang menempuh pendidikan di mana? Adik saya SMP, kakak saya mahasiswa semester 7. Oke, pada saat itu apa yang Cika rasakan ketika Cika membantu adik dan kakak Cika mengerjakan tugas-tugas mereka? Saya merasa dibutuhkan sekali. Lalu hal apa yang mengganggu Cika saat ini? Karena yang selalu dipuji itu mereka Bu, sedangkan saya itu yang selalu mengerjakan tapi saya tidak pernah di. Oke, jadi Cika merasa ketika Cika membantu adik dan kakak Cika, mereka tidak pernah mengapresiasi atau Cika mendapatkan penghargaan dari mereka ya? Iya, saya merasa begitu. Oke, baik. Ketika Cika selesai mengerjakan tugas-tugas mereka dan mereka memuji orang lain, apa yang Cika pikirkan tentang diri Cika pada saat itu? Saya merasa tidak penting. Jadi bukan hanya soal tugas ya, Cika merasa bahwa apa yang Cika kerjakan itu Cika membandingkan diri Cika kepada orang lain. Iya. Apakah perasaan tersebut sama seperti ketika Cika merasakan presentasi yang kurang menyenangkan di kelas tersebut? Iya, mirip sekali Bu. Bisa dijelaskan bagaimana perasaannya? Saya merasa orang lain lebih saat berpresentasi, orang lain lebih hebat daripada saya Bu. Jadi ada pola yang sama ya, yang seperti Cika rasakan, kalau Cika ini merasa bahwa kemampuan orang lain itu lebih hebat daripada diri Cika sendiri. Iya Bu, saya baru menyadarinya sekarang. Bagaimana pengaruhnya terhadap
keseharian Cika ketika Cika terus-menerus membandingkan diri Cika terhadap orang lain? Jadi takut Kak untuk menunjukkan kemampuanku sendiri, Bu. Jadi pengalaman di rumah dan di kampus itu sama-sama Cika merasa bahwa penilaian diri Cika terhadap diri sendiri itu kurang cukup baik ya? Iya, betul Ibu. Oke. Kalau boleh tahu Cika hobinya apa? Saya hobinya suka menulis Ibu. Mm-mm. Jadi apa yang saya rasa ketika saya perasaan tidak enak dan Mm-mm. saya menuliskan semua itu Mm-mm. membuat saya sedikit lega Ibu. Oke. Selain itu ada lagi Cika? Saya juga suka memasak, saya juga suka menyanyi Bu. Oke, bagus sekali ya hobinya. Menurut Cika, apakah Cika perlu bicara kepada adik dan kakak Cika terhadap apa yang Cika rasakan saat ini? Iya Bu, saya perlu membicarakan ini baik-baik kepada mereka. Oke. Apa yang ingin Cika sampaikan kepada mereka? Mungkin saya senang karena saya sudah membantu mereka. Tapi saya juga perlu untuk dihargai. Oke, saya sangat mendukung keputusan Cika untuk mengeluarkan apa yang Cika rasakan saat ini agar adik dan kakak Cika juga sadar bahwa Cika sangat membantu mereka. Nah, untuk itu maka Cika juga perlu melatih untuk percaya diri. Nah, contohnya itu misalnya Cika bisa mulai berbicara di depan cermin agar ketika Cika berbicara di depan umum, Cika berani. Terus juga bisa juga Cika menggali bakat Cika seperti tadi Cika bilang Cika hobi menulis. Nah, itu bisa menjadi peluang. Cika bisa membuat buku, Cika bisa menjadi penyanyi, seperti itu. Oke, untuk hari ini saya rasa Cika sudah cukup mengeluarkan apa yang Cika rasakan. Apakah Cika masih perlu untuk menceritakan hal lain yang Cika rasakan? Mungkin saya rasa sudah cukup Ibu. Oke, baik. Jadi Cika sudah merasa terbuka ya apa yang ingin Cika lakukan? Ya Bu, saya setelah menceritakan semua masalah saya ke Ibu, saya merasa sudah lebih baik. Oke, terima kasih Cika sudah datang di sesi konseling individu ini. Semoga Cika menjadi lebih baik lagi ke depannya. Jadi saya tunggu ya kabar Cika selanjutnya terkait pengembangan Cika setelah sesi konseling ini. Baik Ibu. Oke, jadi Cika tidak perlu merasa sendiri. Cika bisa datang ke kami, para konselor atau guru BK Cika ketika Cika merasa Cika butuh tempat untuk bercerita dan mencari solusi apa yang menjadi gangguan Cika sehari-hari. Oke, baik. Jadi cukup ya Cika sesi konseling pada siang hari ini. Baik, terima kasih Bu. Ya, sama-sama Cika.